Pemirsa, hubungan asmara pedangdut Ayu Ting Ting dengan Letu Muhammad Fardana yang akrab disapa Dana resmi berakhir. Rencana pernikahan yang sudah di depan mata yang rencananya akan digelar tahun ini pun harus batal setelah Ayu dan Letu Fardana memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan yang telah dibinanya kurang dari 1 tahun itu. Usai Ayu Ting Ting buka suara soal putus pertunangan dengan Dana, ayah Dana, Darsy Akib buka suara pasca anaknya batal menikahi pelantun tembang Sambalado itu. Kandas kan istilahnya, nggak jadi ya analisa gitu. Tapi ini nggak masalah, saya memetik daripada hikmahnya. Mungkin saja doa-doa kami ini terkabul juga, karena yang namanya istilahnya nggak jadi ini belum tentu tidak baik, malah mungkin baik bagi si Ayu juga, baik juga bagi putra saya kan, dengan adanya nggak berlanjut ini kan, ya itu kan karena ada dengan Tuhan semua. Awalnya ia mendapat kabar bahwa putranya dan Ayu Ting Ting sepakat untuk tidak melanjutkan pernikahan mereka. Bahkan Darsy Akib sempat memanggil Umi Kalsum, Ayu Ting Ting dan juga ayah Rozak. Namun ia sudah mengusahakan mediasi di antara kedua keluarga sebelum akhirnya keputusan itu diambil. Menurutnya jodoh itu di tangan Tuhan dan ia merasa kedua belah pihak sudah berusaha, namun takdirlah yang menentukan. Kalau memang yang masalah hubungan dengan Ayu Ting Ting sama anak putra saya, ya memang sudah istilahnya sudahan lah, jadi istilahnya nggak berlanjut. Itu pun saya sudah panggil mereka itu, ya bapaknya, ibunya, saya, ya kita sudah ketemu. Jadi hubungan kita ya namanya jodoh, itu kan di tangan Tuhan. Meski berstatus sebagai orang tua Fardana, dirinya tidak dapat berbuat banyak atas keputusan yang diambil Fardana dan Ayu Ting Ting. Hal yang bisa dilakukannya selama ini hanya mendukung dan mendoakan keputusan Fardana. Darsy Akib tak mengetahui alasan dibalik putusnya hubungan tersebut. Sebagai orang tua, ia tak ingin mencampuri urusan lebih jauh anaknya. Nah, kalau pastinya saya nggak tahu, karena ini kan yang tahu kan mereka berdua. Ya, cuman saya dalam laporan itu ya saya panggil seperti apa ya itu. Jadi mereka memang sudah, karena sudah sama-sama setuju untuk mengakhiri. Ya, kita sebagai orang tua ya harus menerima apapun adanya kan. Sebelumnya Ayu Ting Ting telah memberikan klarifikasi dan mengatakan bahwa ia dan Fardana sudah mengakhiri hubungan sejak 22 Juni 2024 lalu. Memang pertunangan saya dengan Mas Dana sudah dinyatakan putus. Dari semenjak tanggal 22 Juni kemarin itu di antara kami, dan tanggal 27 hari Kamis kemarin itu di antara sama orang tua dan secara resmi. Di mana memang ada hal yang sangat prinsip buat saya juga, itu yang yang menurut saya yang tidak bisa kami jembatani lagi satu sama lain. Dan cukup saya, Allah, keluarga dan teman-teman dekat saya yang tahu, biarkan itu menjadi hal yang privacy buat kami. Ngelihat berita kayak gitu ya pasti ada kaget lah, kayak oh what happened, tapi it's okay. Maksudnya dia punya kehidupan, kita punya kehidupan juga, jadi jalanin kehidupan masing-masing. Yang seperti dia bilang dia butuh privacy, ya kita hargain privasinya dia aja dulu. Jadi bukan rumah tangga gua juga itu kan, jadi siapa gua untuk masuk dan nanya-nanya hal-hal seperti itu. Ayu dan Muhammad Fardana resmi berpisah setelah bertunangan pada Februari 2024 karena terjadi masalah. Keduanya sepakat untuk tidak melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan seperti yang awalnya mereka impikan. Mungkin menurut saya baik, menurut Mas Dana tidak baik, atau mungkin sebaliknya gitu. Jadi itulah yang tadi saya bilang gitu. Tidak bisa kami jembatani itu gitu, makanya sampai terjadi seperti ini. Itu yang tadi saya bilang gitu, karena memang ada beberapa hal prinsip gitu ya yang tidak bisa kami satukan. Kalau ditanya siapa yang salah, ya mungkin aja bisa aja saya yang salah gitu, karena menurut saya prinsip adalah prinsip ya gitu. Segala sesuatu yang menjauhkan saya dan anak saya dari Allah, buat saya itu prinsip gitu, dan itu harga mati buat saya. Kalau saya nilai Ayu itu nggak bisa dong, karena baik benar kan. Tapi kalau anak saya nilai, insya Allah dia baik. Karena kalau nggak baik kan nggak masuk tentara lah.
Lama tidak terdengar kisah asmaranya pasca bercerai dari Vicky Prasetyo setahun lalu, Kalina Oktarani terlihat menghabiskan waktu bersama pacar barunya yang bernama Jimo Putra Petir. Keduanya terlihat jalan bareng menonton sebuah acara mini konser di kawasan Sarina, Jakarta Pusat. Jimo sendiri diketahui adalah seorang musisi. Momen seperti ini memang dimanfaatkan Kalina untuk bisa bersama sang kekasih. Hal itu lantaran kesibukan masing-masing yang membuat keduanya jarang bertemu. Hari ini seru banget. Harusnya Mas Jimo hari ini tuh harusnya nyanyi, tapi karena dia kecapean jadi nggak jadi. Dia tuh introvert dan dia bukan tipe orang yang mau masuk ke TV ya, kamera. Kalau untuk diwawancara dia bukan tipe yang mau untuk diwawancarain kayak gitu. Meski banyak yang menuding bahwa Jimo pansos terhadap dirinya, namun Kalina dengan tegas membantah hal tersebut. Menurutnya, laki-laki yang sudah menjalin hubungan dengannya selama 5 bulan itu sudah banyak mengeluarkan karya musik. Salah satunya lagu yang ia ciptakan bersama Melly Goeslaw. Dia bukan tipe seperti itu gitu. Bahkan ada orang yang aku kenal juga yang bilang, yang aku kenal dan dia kenal juga tuh, yang bilang katanya, lu pansos segala macam. Enggak, dia tuh sama sekali nggak ada pansos. Buat apa nih pansos-pansos? Dia punya karya kok, dia mengeluarkan karya, jadi mungkin kayak aku yang pansos sama Mas Jimo gitu. Dan udah banyak banget karya-karya dia, kalau misalkan dicari juga ada salah satu juga yang dia tuh nyiptain lagu bareng sama Teh Melly Goeslaw. Mantan istri Deddy Corbuzier dan Vicky Prasetyo itu mengaku serius setiap kali menjalin hubungan, terlebih dengan Jimo yang tidak pernah mempermasalahkan masa lalunya. Tiap hubungan aku selalu coba untuk serius ya, cuma kan masalahnya adalah aku tidak mau menyalahkan dari pihak laki-lakinya, cuma ya memang mungkin belum bisa aja gitu. Dan kalau sekarang sih Mas Jimo tidak pernah mempermasalahkan masa lalu aku, dan juga begitu juga sebaliknya. Kita sudah sama-sama tua, bukan dewasa lagi, udah sama-sama tua gitu kan, bukan dibilang lagi sekedar pacaran aja, enggak gitu. Jadi ya kita sudah punya pengalaman dan juga punya masa lalu, trauma juga masing-masing gitu. Jadi ya karena ketraumaan dan semuanya itu, akhirnya kita sekarang lebih hati-hati aja gitu. Sebelum mengumumkan berpacaran dengan Jimo, Kalina Oktarani sempat menjalin kasih dengan Ricky Miraza pada tahun 2022. Sebagai informasi, Kalina sudah 4 kali kawin cerai. Tak jeda dengan urusan asmara, Kalina kembali memberanikan diri untuk membina rumah tangga lagi. Kayak nanti coba deh, samperin tanya, Mas Jimo serius sama Mbak Kalina gitu. Langsung aja todongin, kalau bisa. Orang banyak yang bilang tentang diri aku, negatifnya aku, karena orang tidak kenal aku siapa gitu. Yang tahu aku tuh orang terdekat aku, dan sekarang alhamdulillah Mas Jimo mengerti banget gitu. Di lain peristiwa, viral diduga gara-gara putus cinta, wanita ini tega merobek ijazah dan berkas-berkas penting milik mantan pacarnya. Dalam video berdurasi 20 detik yang beredar di sosial media, tampak wanita itu dengan sikap amarahnya yang sangat membabi buta merobek-robek beberapa ijazah dan surat penting asli mantan kekasihnya itu. Punya orang bodoh deh, kok sobek, gila banget tuh. Kenapa dia? Kenapa kok robek? Robek utang? Robek utang ya? Aksi yang ditunjukkan wanita itu mendapat komentar beragam dari warganet. Tidak diketahui pasti lokasi kejadian wanita itu merobek surat penting mantan kekasihnya itu. Itu kan udah jelas itu berkas penting dari pacar kamu, mantan pacar kamu. Nanti yang ada kamu malah bikin masalah baru, kamu malah bikin orang tuanya hancur juga, dan kamu nggak cuma bikin dia hancur gitu. Ya lebih baik gini deh, itu kan masih banyak ikan di laut di luar sana, mending kamu cari. Masih banyak yang ganteng-ganteng, banyak, oke. Nah, kalau misalkan udah putus cinta ya sudah gitu loh. Cinta itu tidak seindah dunia fantasi. Jadi kalau misalkan Mbak sayang sama cowoknya, boleh Mbak sayang. Cuma jangan terlalu sayang banget. Biar apa? Biar nanti kalau misalkan udah putus nggak seperti ini. Ijazah juga, saya lihat kayak ijazah, terus kayak apa tuh, surat-surat penting lainnya, dokumen-dokumen lainnya, dan itu nggak bisa kita cetak langsung jadi gitu kan, butuh proses juga. Dan memang itu kan dokumen negara ya, jadi kalau memang disobek-sobek gitu ya menurut saya sih ya keterlaluan sih.